Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Baik. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang sangat saya hormati dan menjadi teladan serta inspirasi kita, Ustadz Syakir pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi dan bertemu dengan tentu saja calon-calon generasi hebat bangsa. Tentu saja di kajian Kaula Muda ini menjadi ekosistem positif untuk berbagi ilmu, meningkatkan keimanan, ketakwaan. Tepuk tangan dulu dong untuk acara kajian Kaula Muda yang tentu saja ini menjadi oase inspirasi bagi kaum muda untuk berbagai ilmu yang didapatkan di sini. Dan tentu saja yang live bergabung melalui channel YouTube kita juga menyapa, dan tentu saja kepada seluruh kaum muda yang hadir pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi dari rekan panitia untuk menyampaikan terkait bagaimana speak up, stand out, berani berbicara dan berani berdampak seperti itu. Baik, sebelum di sini kita kajian kaula mudanya, suasananya vibes-nya sejuk banget ya, di tengah alam pada malam hari ini ya, dan didukung penuh oleh Ustaz Sagid beserta keluarga. Masya Allah ya, tepuk tangan untuk beliau, komitmen dari beliau untuk memberikan hal-hal positif bagi lingkungan. Dan besok pagi juga ada kajian ya Ustaz, Masya Allah. Baik, teman-teman, di sini karena saya diberikan kesempatan untuk sharing session gitu ya, berkaitan dengan komunikasi. Baik, sebelumnya ada yang pernah tahu teman-teman cerita tentang Kak Maudy Ayunda? Ada yang kenal Kak Maudy Ayunda nggak? Kenal? Oke, Kak Maudy Ayunda. Pernah lihat atau dengar di suatu film dan lagunya, apa namanya lagunya? Perahu Kertas, betul. Nah, Kak Maudy Ayunda, sebelum kita masuk ke sharing session terkait kajian malam hari ini, public speaking skill ya, karena tema kita pada malam hari ini hal tersebut. Kak Maudy Ayunda S1 di mana? Ada yang tahu? Betul, di Oxford University. S2 di mana? Stanford University. Dan S2-nya ngambil business school ya. Dan Kak Maudy bilang gini, apakah aku bisa yang backgroundku aktris gitu ya, penyanyi, saya masuk sekarang di business school seperti itu. Ketemu dengan backgroundnya pengusaha, punya potensi dan lain sebagainya. Nah, kala itu Kak Maudy sempat insecure sama dirinya, apakah aku bisa dengan potensiku? Nah, saya kaitkan dengan public speaking skill pada malam hari ini teman-teman. Kak Maudy bilang gini, oke, sekarang saya masuk ke Stanford University, berarti saya harus punya keunikan, keotentikan dari diri saya, sehingga saya memiliki value atau nilai-nilai yang ingin saya tuju saya. Saya harus yakin sama potensi diri saya. Kuncinya berarti apa teman-teman? Harus yakin, harus pede. Teman-teman juga bisa, semua punya peluang yang sama untuk belajar skill ini, public speaking. Nah, next selanjutnya, next slide kakak boleh, slide selanjutnya. Percaya diri, sampaikan ide, wujudkan dampak nyata. Next slide boleh dilanjut kakak? Oh iya, oke. Baik, teman-teman, tadi kakak Maudy mengawali cerita kita di awal ya, bahwa kadang kita merasa apa sih ketika tampil di depan umum, kendalanya apa biasanya kak? Kak siapa namanya? Aulia. Kak Aulia. Kak Aulia sekarang studinya di mana? Di UNY. UNY, ngambil apa? Ambil pendidikan geografi. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Aulia. Malam hari ini semangat banget mengikuti acara kajian muda di Bude. Oke. Tema public speaking. Penting nggak sih kita ngomongin tentang public speaking di kajian kaula muda pada malam hari ini, Kak? Penting banget ya, apalagi background saya kan nanti akan jadi guru yang mana kan banyak komunikasi, apalagi Betul. sama siswa kayak gitu Iya. kan, belajar bagaimana sih caranya kita sebagai guru nanti akan pede kayak gitu. Oke, dan pastinya kadang ketika kita menghadapi di lapangan ya, pernah nggak sih ngerasa apa sih kendala dalam public speaking itu sendiri, Kak?
Pernah nggak ngerasain apa? Gugup kah, Kalau grogi atau apa? saya itu lebih segan kepada nanti siapa saya akan berbicara gitu. Oke. Nanti kan dilihatin orang-orang banyak. Kalau kita ngomong di kelas kan biasanya kalau ada dosen kan lebih segan Iya, kayak iya, gitu. iya. Biasanya itu sih kendalanya kayak Oh, merasa sungkan. segan jadi agak deg-degan karena ada orang yang lebih dihormati kayak gitu. Oh, oke, baik. Selain itu, pada malam hari ini udah berapa kali gabung di kajian ini? Aduh malu. Dan next insya Allah gabung lagi ya, bismillah. Iya, Oke. iya. Dan motivasinya gabung malam hari ini apa kalau untuk menimba ilmu? Ketemu teman-teman, ketemu mbak moderator kita itu. Oh, ada Mbak moderator juga ya, Iya. temannya ya. Iya. Ya, oke. Baik, tentu saja pada malam hari ini ada tadi ya merasa gugup atau di depan seseorang merasa kadang sungkan gitu ya. Oke, kalau ini Kak siapa namanya? Kak Tasya. Kak Tasya, menggemaskan sekali. Kadang apa kendala ketika public speaking? Kalau saya pribadi kadang kalau dilihat orang yang belum terkenal langsung biasanya grogi suka kalau ngomong tuh nggak bener itu kadang mencelat gitu. Oh gitu, oke. Baik teman-teman, ini siapa namanya? Ustadz, Masya Allah. Mas siapa namanya? Wildan. Oh, Mas Wildan. Mas Wildan pernah ngerasain kayak di depan umum tuh ketika berbicara, karena kita nanti akan menjadi pemimpin untuk diri kita ya, dalam hal berdakwah, dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan, kan pasti kita sering berhadapan dengan banyak orang ya, apalagi public speaking. Apa sih kadang kendalanya? Ya kadang malu gitu. Oh, malu. Mau bicara, mau mengeluarkan kata-kata yang ada di pikiran sama hati. Berarti penting ya skill itu ya, dan malam hal ini kita pelajari ya. Iya, penting. Oke, baik. Oke, teman-teman, setiap orang memiliki ide, mimpi, dan potensi yang luar biasa ya, seperti materi yang saya share ini. Namun, potensi tersebut akan sulit berkembang gitu ya, jika tidak mampu disampaikan dengan baik kepada orang lain. Apalagi tadi seorang guru ya Mbak ya, yang pasti berhadapan dengan siswa, murid, dan lain sebagainya. Nah, public speaking bukan hanya berbicara di depan banyak orang, tetapi tentang bagaimana menyampaikan gagasan dan percaya diri, dengan percaya diri dan mempersuasi atau mempengaruhi seperti itu. Nah ini teman-teman, tadi saya sudah keliling ya untuk sharing-sharing gitu ya teman-teman, mengapa public speaking penting. Nah ini salah satunya di era digital, kemampuan berbicara adalah keterampilan yang dibutuhkan. Apalagi mungkin teman-teman sering lihat di TikTok, Instagram, banyak ya personal branding, content creator yang tentunya di situ jadi meng-create ide-ide kreatif, membuat konten-konten sehingga influencer followersnya banyak. Nah, teman-teman juga bisa dengan bidangnya masing-masing, di bidang dakwah, keagamaan, di bidang passionnya teman-teman bisa mengoptimalkan media digital seperti itu. Nah, menyampaikan ide dengan jelas dan harus pede atau percaya diri. Nggak apa-apa, dulu saya juga malu ngomong di depan umum, gugup, grogi. Tapi teman-teman dan juga yang bergabung ya pada malam hari ini via online seperti itu, dulu pasti awal-awal itu wajar ya, takut, gugup, grogi. Nggak ada yang namanya ujuk-ujuk langsung bisa juga. Kayak Mbak Maudi tadi. Mbak Maudi punya potensi diri. Kalau Mbak Maudi nggak pede ketika studi di Stanford University, nggak yakin sama dirinya, belum tentu hari ini Mbak Maudi lulus, karena harus yakin dulu sama potensi diri. Nah, sama halnya public speaking. Kita harus pede dulu dengan apa? Bisa karena terbiasa. Misal teman-teman kuliah atau SMA, siapa yang mau bertanya? Tanya, nggak apa-apa. Nggak usah merasa, aduh nanti pertanyaanku gimana ya, takut kalau salah. Nah, berarti gini teman-teman, kadang yang menakut-nakuti itu siapa? Siapa? Boleh dijawab? Yang menakut-nakuti siapa? Yang keras siapa? Diri kita sendiri. Berarti yang harus kita ubah mindsetnya siapa? Diri sendiri, ya betul ya. Karena kan orang lain pasti mendoakan yang baik. Kita harus positive thinking kepada orang lain. Ketika kita public speaking ke depan kan pasti orang mendoakan semoga sukses ya. Kan nggak mungkin semoga nanti kesandung, tiba, kegeblak, kan nggak mungkin ya. Sehingga kita positif aja terhadap orang lain dan kita yakin sama mindset yang kita
yakini gitu ya, bahwa public speaking itu menyenangkan, nggak apa-apa, proses gitu ya. Mempermudah kerjasama dengan orang lain, menjadi pemimpin yang efektif, membuka peluang pendidikan dan karir ke depan, seperti itu. Faktanya, kemampuan komunikasi seringkali menjadi faktor pembeda, teman-teman. Faktor pembeda yang dimiliki, potensi yang menunjukkan di teman-teman itu. Ada, dulu saya sempat waktu kuliah di UMY ya, saya alumni UMY, kampus tercinta. Komunikasi, muda mendunia, unggul Islami. Baik, dulu saya kuliah sambil kerja teman-teman, kerja menjadi penyiar radio di Jogja. Nah kala itu saya mencoba untuk eksplor bidang saya, sehingga saya di bidang komunikasi, berarti bidang apa yang kemudian saya dari sekarang harus memperbanyak portofolio saya. Nah, inisiatif gitu. Nah lama-lama saya setelah di radio, berawal dari SMA tuh saya malu teman-teman ngomong di depan umum, grogi, gugup gitu. Tapi awalnya ya diminta untuk MC dulu, moderator kayak Kak Aisyah cantik pada malam hari ini. Itu nggak apa-apa, dicoba aja, peluang-peluang itu dicoba gitu ya. Besok moderatornya iki, langsung angkat tangan. Berarti setelah kajian malam hari ini, ketika nanti ditawarin besok siapa MC-nya, siapa moderatornya, harus ditantang dirinya, harus siap, nggak apa-apa, masih ada waktu untuk berlatih, sharing sama kakaknya yang pernah menjadi MC atau moderator gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh, pengen sharing, saya juga senang bisa diajak ngobrol, sharing di lain kesempatan. Nanti follow akun Instagram saya juga boleh gitu ya. DM saya, tanya-tanya gitu, saya dengan senang hati, karena saya pengen melihat teman-teman itu juga punya potensi, semua punya peluang yang sama untuk bisa public speaking gitu ya. Setelah di radio, saya mencoba untuk ke ranah TV ya. Dulu saya sempat host di salah satu TV lokal di Jogja. Kemudian saya mendalami public speaking. Ternyata public speaking itu bukan hanya skill yang tentu saja, skill itu bukan bakat bawaan, tapi skill yang bisa dilatih. Dai atau bagaimana anak muda hadir di tengah era digital yang krisis jati diri dengan banyak FOMO, YOLO ya nggak? Kemudian insecure terhadap diri. Kadang kita merasa scroll TikTok, IG ya kan, merasa membanding-bandingkan diri, sehingga kadang emang punya kita pede gitu ya dengan diri kita gitu kan, kita yakin sama bidang kita. Itu keren menurut saya. Anda ini udah malam hari ini datang di kajian gitu kan. Ada loh yang mungkin bisa jadi malam hari ini ya wis lah neng omah wae gitu kan. Tapi kan Anda punya potensi juga untuk mau belajar banyak hal berarti. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, luar biasa. Baik, next selanjutnya Kakak, next slide. Tadi ya sudah mengapa pentingnya. Oke teman-teman, ini nanti materinya bisa di-share ke teman-teman semua sehingga bisa menambah gambaran-gambaran. Kita sharing saja ya pada malam hari ini. Anggap saja saya teman ya, sahabat. Jadi kita nggak jauh-jauh ke umurnya gitu ya. Anggap saya teman gitu ya. Oke teman-teman, public speaking bukan hanya untuk pembicara hebat. Banyak orang gitu ya teman-teman berpikir public speaking hanya untuk MC, hanya untuk presenter, motivator. Tidak teman-teman. Tapi teman-teman ketika di sekolah nanti, kan di sini ada yang masih SMA, adik-adik gemes. Ada yang di depan saya. Iya masih SMA. Ada yang kuliah, ada. Iya. Nah di presentasi tugas sekolah kan kadang ada ya project kelas, kemudian diskusi kelas. Kemudian juga yang gabung lewat online juga bisa nih lihat ternyata ada organisasi siswa di sekolah ikut OSIS, wawancara beasiswa, seleksi perguruan tinggi, kemudian juga ada dunia kerja. Semua membutuhkan skill ini sehingga teman-teman nggak ada ruginya untuk improve your skill atau knowledge gitu ya tentang public speaking. Ada banyak kursus kelas, ada banyak komunitas, ikuti itu. Tantang diri Anda. Peluang banyak ketika teman-teman tekuni di bidang skill public speaking. Teman-teman skill negosiasi, persuasi, dan ketika nanti dunia kerja presentasi, kan pasti skill ini menjadi kebutuhan gitu ya. Pesan penting, setiap kita gitu ya adalah calon pemimpin yang perlu mampu menyampaikan gagasan dengan baik seperti itu. Next, selanjutnya Kakak. Oke.
Ini teman-teman, mengapa kita takut berbicara di depan umum? Tadi ada yang bilang, aduh aku segan, gugup, grogi. Ini sudah saya tulis di sini ya. Kurang percaya diri mungkin, takut ditertawakan, ya nggak? Kemudian belum terbiasa tampil, takut lupa materi. Nah, kata-kata kurang, takut, belum, itu kadang yang membuat siapa itu? Pikiran kita. Nah, berarti yang harus kita ubah adalah mindset kita, ya. Cara pandang kita bahwa public speaking itu menyenangkan. Kak Aisyah, nanti saya diingatkan ya terkait waktu, biar nanti saya juga ada ruang dialog dengan teman-teman dan kita menghargai waktu yang sudah disediakan panitia. Next, selanjutnya Kakak. Baik, dasar public speaking yang efektif itu ada pesan teman-teman ya, pesan yang disampaikan dan teknik penyampaian, kemudian koneksi dengan audiens. Kenapa tadi saya ngajak ngobrol? Aulia, Kakak Aulia. Nah, ini saya ingin membangun koneksi. Coba kalau saya di depan terus gitu kan, udah kayak jenuh nggak? Udah malam-malam gitu kan? Saya di depan nggak menyapa teman-teman, saya nggak membangun koneksi. Kita kayak ada gap jarak kan, sehingga saya butuh untuk membangun koneksi. Walaupun baru kali ini kita ketemu ya. Iya. Seneng nggak kita ajak ngobrol gini? Aduh, seneng dong. Seneng dong, iya, karena itu juga bagian dari teknik public speaking gitu ya. Kan nggak mungkin saya dari depan gap jarak kita jauh, kemudian saya hanya menyampaikan materi, ya udah, wassalam, terus wassalamualaikum, saya tutup, ya udah, nggak ada koneksi. Ya beda dengan kita membangun koneksi dengan audiens, ngobrol, dialog, gitu-gitu. Karena akan terlihat lebih akrab, betul ya? Betul. Ada baru pertama kali ketemu ya? Iya. Oke, baik teman-teman. Iya, ada satu tips lagi. Ini menurut penelitian teman-teman, menurut penelitian di bidang kajian komunikasi itu, dari 100%, 55%-nya itu dalam public speaking, teman-teman, itu dipengaruhi oleh body language atau gestur. Gestur, cara kita senyum, cara kita berdiri, cara kita duduk, cara menyambut orang. Jadi pertama kali sebelum berbicara adalah gestur kita dulu bicara, ekspresi kita bicara gitu ya. Senyum yang tulus sama dibuat-buat, kelihatan nggak? Kelihatan, nah, betul. Sama halnya public speaking. Sebelum kita bertemu dengan orang gitu ya, kita nggak harus pakai pakaian yang mahal kok gitu loh. Yang penting rapi, sopan, disesuaikan konteksnya. Dan cara berdiri kita, kan kadang ada yang salam misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil gini-gini. Terus ada juga kan yang kadang sambil salam sambil iniin apa? Ini apa namanya? Kancing baju gitu kan? Atau salam sambil menghadap ke bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak nyambung, nggak terkoneksi dengan eye contact dengan audiens gitu ya. Nah itu mempengaruhi sekali teman-teman. Teman-teman di forum-forum itu cara berdiri yang duduk yang tegap sama yang nggak tegap, enjoy, relax, senyum juga kelihatan. Jadi gestur itu berbicara dulu sebelum tekniknya atau public speakingnya. Nah, menurut penelitian yang kedua adalah teknik vokal. Nanti kita izin latihan nggak apa-apa ya teknik vokal ya. Izin kita latihan ya Ustadz, jadi agak teriak-teriak olah vokal nggak apa-apa ya, mumpung kita di suasana alam sejuk gitu ya, di sini di outdoor, nyaman sekali tempatnya, Masya Allah. Ini menjadi amal jariah kebaikan keluarga besar gitu ya, Ustadz Syakir menyediakan ruang atau oase kajian ini, Masya Allah sekali ya. Saya juga ikut bersyukur bisa menjadi bagian dari kajian pada malam hari ini, Masya Allah. Baik, selanjutnya teknik vokal itu ada artikulasi. Ada yang pernah dengar artikulasi? Kejelasan, intonasi dan penekanan kata itu penting. Nah, itu masuk ke ini teman-teman, penyampaian di sini ya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan? Berarti teknik vokal. Tekniknya ada A, I, U, E, O. Boleh semua berdiri, kita latihan yuk. Kajian pada malam hari ini temanya latihan bagian dari media berdakwah, kan juga seni public speaking gitu ya. Yuk semua berdiri. Kita latihan A, I, U, E, O. Dulu saya kursus public speaking diminta latihan A, I, U, E, O 50 kali. Teman-teman cukup 5 kali saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini basic skill dasar komunikasi. Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O.
Sekali lagi, tapi kayak teman-teman manggil temennya yang jauh itu loh. Kalau manggil temannya yang jauh kan nggak mungkin, hei, nggak denger kan? Lost aja. Jadi nanti power Anda maksimal. Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Kedua kali yuk. A, I, U, E, O. Sekali lagi. A, I, U, E, O. Relax. Tarik nafas. Buang nafas. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Yeay. Silahkan duduk. Gitu ya. Jadi itu baru basic olah vokal gitu ya. Sehingga kan kadang ada bilang, aduh suaraku nanti takut kalau belibet, keserimpet-serimpet, ya kan? Nggak jelas. Itu karena kecepatan temponya. Karena artikulasinya nggak jelas. Sehingga nggak tersampaikan pesan itu. Gitu ya. Jadi harus jelas ya. Contoh ketika saya praktek public speaking Mbak Aisyah ya, waktu kursus itu ada yang satu kalimat ada A, I, U, E, O-nya itu banyak sekali sehingga saya cukup menyampaikan satu kalimat itu sudah ada muatan A, I, U, E, O. Misalkan, siapa Anda, siapa kamu, dan siapa saya? Perlukah dibahas di forum ini? Jika perlu, mari kita berkenalan. Itu A, I, U, E, O-nya banyak banget. Coba kalau nadanya gini. Siapa Anda, siapa kamu, siapa saya, perlukah dibahas di forum ini, jika perlu mari kita berkenalan. Gimana? Beda ya? Beda, karena public speaking ada rasanya, ada tekniknya. Cara kita menyampaikan dalam berdakwah, dalam kajian, ketika nanti teman-teman mengisi kajian, itu juga harus dilihat tuh tekniknya. Gitu ya. Oke. Mbak, suaraku cempreng Mbak, suaraku medok Apa aku bisa? Saya juga bisa medok teman-teman, saya juga bisa cempreng, contoh ya. Dan suaranya juga bisa dibuat formal gitu kan, atau suara ketika siaran radio misalkan. Oke, sekarang suara saya yang medok. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Sleman pada malam hari ini. Nah gitu medok ya nggak? Suara cempreng sekarang. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Zakir malam hari ini, ya itu medok, cempreng ya kan? Nah sekarang suara formal, karena kewibawaan acara itu ditentukan oleh teknik MC, first impression gitu ya. Contoh, kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Muklas MT pada kesempatan malam yang berbahagia ini di memori spesial kajian kaum pemuda. Beda nggak? Beda. Karena sudah ada tekniknya. Beda. Selamat pagi, penyiar radio Alasmi Mega Suara. Mungkin bagi teman-teman yang baru perjalanan ke kampus nih, atau yang mau ke tempat kerja, boleh request lagu-lagu hits dan spesial radio Jogja 9,9 FM. Beda ya? Teknik itu yang membedakan. Jadi semua orang bisa nggak? Bisa. Teman-teman bisa nggak? Bisa. Semua punya peluang yang sama untuk belajar public speaking. Teknik vokal itu berapa persen? 22%. Artikulasi, intonasi, dan apa? Tempo. Sisanya apa Mbak? Sisanya adalah verbal atau kata-kata. Jadi kata-kata itu hanya menyumbang sisa dari tadi 55% body language, 22% apa tadi? Teknik vokal, sisanya itu verbal seperti itu. Oke, ini ya teman-teman pesan penyampaian koneksi. Next selanjutnya Mbak. Nah ini teman-teman, volume, intonasi, dan tempo. Nah tipsnya, bayangkan sedang berbicara kepada teman, bukan sedang membaca pengajaran ketika kuliah. Amel, kita ke kantin yuk, terus ngobrol. Aku nggak tadi tuh di kelas tuh kita ngobrolin ini ya, seru banget mata kuliahnya gitu ya. Terus kamu ngobrolnya jawabnya gimana? Iya seru banget. Iya seru banget. Seru banget. Bayangkan kalau saya tanya Amel gini, Amel, Mbak Aulia, saya tanya Mbak Aulia gini. Mbak Aulia, apa kabar? Selamat pagi hari ini. Sehat nggak hari ini? Kayak baca teks gitu loh. Beda nggak? Beda. Kalau Mbak Aul tadi jawabnya seru banget, itu beda ya. Seru banget gitu. Nah, ada volume, ada tempo, ada intonasi. Jadi bahasa atau kata itu
ada rasanya yang mau disampaikan gitu ya. Jadi nggak asal berbicara. Kan nggak mungkin kita ngobrol di kantin pakai bahasa teks ya nggak? Ini istrinya kaku nanti. Ya, alat utama dalam seorang pembicara itu adalah suara. Jadi teknik ngobrol itu juga boleh kok digunakan ketika kita public speaking di depan, ketika presentasi, tapi ada tekniknya gitu. Next selanjutnya Mbak. Nah ini bahasa tubuh yang meningkatkan percaya diri, berdiri yang tegak gitu ya, tegak, rileks, kemudian tersenyum. Senyum juga rileks, gak usah dibuat-buat, karena senyum yang tulus sama yang dibuat-buat kan kelihatan. Relax aja kalau kayak kita bener-bener santai, se-enjoy itu gitu ya. Kemudian gerakan tangan yang natural menghadap audiens. Nah ini teman-teman, kesalahannya apa yang kadang kita hadapi? Menunduk terus menerus ya, assalamualaikum warahmatullahi, ya selamat pagi Bapak Ibu. Kayak kita nggak menghargai audiens di depan gitu loh. Ya terus kemudian bermain dengan benda di tangan, bergerak tanpa tujuan. Tangan itu juga mempengaruhi loh ya, karena body language. Kan nggak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan nggak bisa ya. Tapi ya sikap kita relax. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Pada malam harinya apa kabar semuanya? Kan nggak perlu berlebihan kan tangan saya tadi, cukup apa kabar semuanya, sehat ya? Oke, jadi relax tapi juga tetap kita mengendalikan gestur atau gesture ya, bagian body language diri kita ini kita yang mengendalikan. Kadang suka ini ya Mbak, nggak terkendali, nggak terkontrol gitu ya. Kadang di depan tuh tiba-tiba gini sendiri gitu kan. Atau assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, itu suka muncul nggak? Itu filler words ya, atau kadang itu noise atau yang mengganggu gitu ya, sehingga harus sering praktek di depan kaca, cermin, latihan-latihan apa namanya, perbendaharaan kata, sehingga itu nggak banyak muncul gitu ya. Kemudian bermain dengan benda tadi sudah. Fakta audiens seringkali lebih dulu melihat apa teman-teman, bahasa tubuh daripada pesan ya. Sama halnya kita ingin berdakwah, kita ingin menjadi ustadz ustazah untuk mengisi kajian, atau kita ingin pidato layaknya orang yang profesional pidato. Berarti kita harus benar-benar serius dalam melihat gestur kita juga gitu ya, menyiapkan bahasa tubuh gitu ya, dan bahkan teknik public speaking bisa kita pelajari di depan cermin gitu ya, latihan rutin, continue, dan menyiapkan isi pesan atau struktur pesan di dalam pidato atau materi seperti itu. Biasanya kalau di dalam pesan atau pidato itu kan ada opening ya kan? Opening, ada salam, pembukaan, kemudian ada apa? Penghormatan yang disapa tadi kayak Mbak Aisyah tadi juga betul, sudah bagus banget. Ada salam, ada menghormati audiens, ada puji syukur ya Mbak ya. Kemudian ada poinnya apa yang disampaikan, terus closing, penutup, ajakan, call to action, terus salam, itu penting. Gitu ya. Next slide. Nah ini teman-teman, kekuatan kontak mata membantu membangun hubungan dengan audiens. Manfaatnya adalah menunjukkan percaya diri kita, kemudian membuat audiens merasa dihargai dan meningkatkan perhatian audiens. Coba kalau saya nggak menyapa teman-teman secara maksimal, hanya di beberapa titik saja gitu nggak akan, emosional audiens nggak akan maksimal ya. Oke, saya ingin menyapa masnya yang paling pojok. Mas siapa namanya? Siapa? Mukti. Oh iya, Mas Mukti. Sekarang studinya? Saya di UMY. Boleh maju Mas Mukti sini? Ya, biar kameranya juga bisa maksimal. Sini boleh Mas. Oke, di UMY program studi apa? Di bahasa Arab. Masya Allah, bahasa Arab. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke, Mas Mukti ya. Mas Mukti sebagai seorang mahasiswa ya, semester berapa? Semester 3. Kemampuan public speaking utamanya Mas Mukti itu kan, Mas Mukti ya, kan di bidang bahasa Arab ya. Penting nggak sih skill ini untuk dikaitkan dengan kan kedepannya pasti di bidang bahasa Arab itu kan entah itu akan menjadi profesional di bidangnya atau berdakwah di bidangnya, penting nggak skill ini?
tentu sangat penting ya, dan relate sebenarnya. Kayak kemudian kan nanti misal prospek kerja setelah dari bahasa Arab itu kan jadi mutarjim misalkan, atau mungkin jadi penyampai penerjemahan seperti itu. Penerjemahan. Jadi harus benar-benar meyakinkan, harus benar-benar tepat sehingga orang yang tersampaikan tadi juga pesan itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Oke, kadang apa sih Mas kendala yang sering dihadapi Mas Mukti gitu ya, apalagi sekarang semester 3 pasti banyak tugas kan ya dari kampus ya, entah itu presentasi, project tim dan lain sebagainya, apa kendalanya? Sebenarnya kalau kendala tidak terlalu banyak, hanya nanti lebih ke bagaimana mengatur waktu, kemudian dengan kesibukan lain, dengan kesibukan di selain kuliah itu harus benar ngatur waktunya, itu aja. Kalau dalam hal public speaking pernah nggak kayak nervous atau gugup gitu? Ya tentu itu ada, di awal-awal, terutama sebelum kuliah. Pra kuliah itu kan masih awal ya, jarang presentasi, kemudian ketika kuliah itu sudah mulai dilatih. Oke. Berarti skill ini juga dibutuhkan ya untuk siapapun dalam jenjang pendidikan dimanapun, entah itu SMA, SMP, kuliah atau di dunia kerja gitu ya. Oke, ajakan buat teman-teman untuk pede nih sama diri sendiri gitu ya, sehingga public speakingnya semakin terasa. Boleh dong, yuk ajakan buat teman-teman. Mungkin lebih ke pertama percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke, percaya dengan. Yang kedua sering latihan aja. Latihan aja. Kuncinya itu ya. Sekarang ngajak teman-temannya untuk gabung di kajian Kaula Muda nih online. Ada yang ikut nih, yuk gabung di acara-acara kajian muda gitu. Oh, pakai bahasa Arab nih, di challenge sama kakaknya, boleh. Pakai bahasa Arab yuk. Ngajak teman-temannya kajian Kaula Muda boleh. Bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Oh ya, boleh. Oke ya teman-teman ya, online bisa ikut join, belajar bersama di sini. Di sini banyak mendapatkan kebaikan insya Allah. Insya Allah. Dan tentunya seru. Iya, tentunya seru. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Mukti. Sukses ya, silahkan duduk Mas. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengambil sudut pandang dari berbagai, sudah semua ya, pojok sana sudah, tengah sudah, sebelah sini sudah, sehingga ya kita menerapkan bagaimana kontak mata atau mungkin engagement, koneksi dengan audiens itu penting gitu. Next selanjutnya Mbak, cara mengelola rasa gugup gitu ya sebelum tampil. Ini teman-teman biar ini menjadi acuan bersama ya. Jadi sebelum tampil di depan publik gitu kan, persiapkan materi dengan baik, jangan asal menyampaikan. Tulis, perlu tulis gitu ya, sehingga ketika ada audiens atau ketika ada tamu jangan sampai sebut nama misalkan nama, atau mungkin karena beliau pimpinan di tempat kerja misalkan atau di kampus, nama, gelar atau mungkin jabatan gitu ya, sehingga penyebutannya jangan sampai salah. Baca itu nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa gitu loh, jangan sampai malah salah penyebutannya. Nah, kalau puji syukur dipahami kan lama-lama hafal tuh kata-kata itu ya nggak? Sholawat serta salam dipahami ini kata-katanya, dan poin-poin butir-butir poin terkunci jangan lupa ditulis di dalam teks gitu. Saya ketika MC acara wisuda teman-teman itu biasanya saya dari, kan acara wisuda itu formal ya Mbak ya, jadi ketika acara wisuda itu kan dari awal sampai akhir naskah harus tertulis semua, dari pembukaan, salam, penghormatan, puji syukur sampai dengan rundown acara dan detail acara semua ditulis. Dan itu wajib ditulis kalau untuk acara formal juga, sehingga teks acuannya di situ. Mbak, kalau acara jalan sehat, oke, jadi kalau acara jalan sehat gitu ya, karena kan vibes-nya seru-seruan ya kan kalau MC misal. Nah, di situ juga menyesuaikan konteks. Karena tadi gestur atau pakaian dan lain sebagainya itu berbicara dulu, kan nggak mungkin kalau kita jalan sehat pakai jas sama pantofel ya nggak? Kan nggak mungkin kalau MC formal pakai training gitu loh. Analoginya konteks tadi juga kita lihat di dalam kita mau tampil di apa, acara apa, itu juga mempengaruhi. Sehingga selain mempersiapkan materi, latihan berkali-kali gitu ya, datang lebih awal, tarik nafas dalam-dalam tadi. Konteks tadi, bagaimana kita menyesuaikan konteks juga, serta saat tampil fokus pada pesannya. Fokus pada goals, tujuan yang ingin kita sampaikan apa sih gitu. Biar nggak monoton ya. Yuk kita yel-yel dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2,
1, 2, sate. Ini sate tepuk. Iya, oke, baik. Teman-teman, di sini saya ingin tegaskan bahwa ingat, kesalahan kecil seringkali hanya disadari oleh pembicara, bukan oleh audiens, seperti itu. Contoh, misal saya menyebut nama yang benar adalah Eka Anisasari, saya sebutnya Eka Adindasari. Berarti kan salah ya? Gimana Mbak biar audiens nggak terlihat tahu nih kalau itu salah? Contohnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada yang terhormat Eka Adindasari. Ulangi, Eka Anisasari. Kami ucapkan selamat datang. Tadi saya kalau sebut ulangi kan teman-teman nggak merasa saya salah ya? Ya nggak? Kalau saya sebut Eka Adindasari, maaf salah. Apalagi tambah gini gitu ya. Nggak, makin ketahuan. Maaf salah, Eka Anisasari. Kelihatan kan? Cukup sebut ulangi. Itu nggak apa-apa. Eka Adindasari, ulangi, Eka Anisasari. Kelihatan salah nggak? Enggak, karena kita nggak menyebut maaf. Nah, itu ada beberapa kata-kata yang perlu kita tekankan gitu ya teman-teman ya. Sehingga pemilihan diksi, kata, kalimat itu lebih nyaman. Next, selanjutnya, kakak. Nah ini praktek, nanti untuk praktek teman-teman ketika mau challenge di rumah seperti ini tipsnya. Praktek berani bersuara, tantangan 1 menit. Nah, ceritakan 1 hal berikut, milih hobi favorit sampai prestasi yang pernah diraih. Tujuannya apa teman-teman? Kalau teman-teman, ini tips dari saya untuk nanti teman-teman bekal di rumah latihan. Tujuannya melatih keberanian berbicara tanpa takut salah, fokusnya pada suara jelas, kontak mata, dan bahasa tubuh yang positif, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti time management sendiri gitu ya. 1 menit, teman-teman cerita tentang tokoh inspirasi atau tentang hobi favorit di depan cermin, nggak apa-apa, bebas 1 menit. Next, selanjutnya Mbak. Nah ini, dari berani berbicara menjadi berkarya nyata, teman-teman kan pasti gabung di organisasi, komunitas, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman ketika menyampaikan public speaking itu membantu kita adalah menyampaikan ide kreatif. Tahu nggak teman-teman, saya pernah dengerin podcast bilang gini, pernah ada sekeren-kerennya nilaimu atau IQ-mu setinggi mungkin, kalau kamu nggak bisa menyampaikan idemu, ya percuma, gitulah analoginya, ya nggak? Jadi kita nggak usah merasa insecure dengan ide-ide yang kita miliki. Kita harus pede aja, karena memang cara kita menyampaikan dengan public speaking, kan nggak mungkin dibatin, memang dukun ya pendengar kan gitu. Jadi harus tersampaikan, jadi harus berani mengungkapkan ide gitu. Jangan rapat organisasi, berampung rapat malah grundelan yang buri forum. Nah itu nggak profesional gitu ya. Jadi sampaikan di forum bahwa punya ide, punya saran, punya gagasan, sampaikan. Nih ya, agen perubahan, memberi inspirasi, menciptakan dampak positif. Oke, teman-teman, pesannya adalah orang yang mampu berbicara dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mewujudkan ide dan karya-karya nyata. Akan lebih punya peluang daripada ya saya menong baik gitu loh. Makanya kadang di kelas atau di organisasi, orang-orang yang sering punya ide atau berpendapat kan kadang sering dinotis, ya nggak? Nah, teman-teman mulai dari sekarang untuk berlatih, dibiasakan di organisasi, di OSIS atau kegiatan sosial keagamaan, berpendapat, bertanya, nggak harus panjang kali lebar, poin pertanyaannya nggak apa-apa gitu. Coba ya besok ya, coba ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Next, selanjutnya Mbak. Nah ini praktek public speaking, speak up challenge, ini ada 2 activity atau aktivitas. Tujuannya adalah melatih keberanian berbicara spontan. Kadang kan kita diminta kadang spontan gitu ya, public speaking ya. Nah, kemudian mengurangi rasa gugup, meningkatkan kepercayaan diri, melatih kemampuan menyusun ide secara cepat. Caranya gimana, Mbak? Nah, ini aktivitas 1, aktivitas 2. Secara 60 menit tadi loh, 60 detik tadi loh, teman-teman. Coba selama 1 menit teman-teman bicara tentang ini, impian saya, tentang kata kuncinya media sosial, sekolah impian,
kalau masih SMP mau SMA misalkan teman terbaik dan lain sebagainya. Nah, activity atau aktivitas kedua ini adalah contoh pertanyaan, apa ketakutan terbesar saya? Jika menjadi pemimpin sekolah atau OSIS, apa yang akan saya lakukan? Itu pertanyaan untuk diri Anda dalam praktek nantinya di rumah. Gitu ya. Jadi dipraktekkan silahkan. Itu. Ingat teman-teman, keberanian bukan berarti tidak gugup, tapi tetap berbicara meskipun gugup. Gitu. Jadi tetap harus mencoba aja, latihan dulu. Next, selanjutnya Mbak. Nah, ini saya sudah memberikan indikator penilaian biar teman-teman nanti bisa menilai indikator kemampuan teman-teman sudah sampai mana. Oh, aspek kepercayaan diri saya seperti ini, berapa persen, kemudian teknik vokal, gestur, body language, struktur materi, kreativitas penyampaian gitu ya. Sampai di lembar refleksi. Next, selanjutnya. Nah, ini bisa diputar, Mbak. Kalau iya diklik boleh. Oh iya 10 menit lagi. Siap. Iya. Nah, ini nanti kalau diputar bisa diklik, diputar di rumah nggak apa-apa, teman-teman. Bisa? Oh, nggak bisa. Ya, nanti linknya ada kok. Nanti teman-teman dibuka aja ini linknya. Di sini, diklik bagian biru ini. Kalau pakai laptopnya masing-masing nanti. Itu ya. Ini Mbak Maudi yang saya ceritakan tadi. Mbak Maudi sekarang punya produk apa? From the Island. Itu produknya Mbak Maudi bidang kosmetik lah gitu ya. Sehingga Mbak Maudi pengen menggali novel atau keunggulan atau keunikan dari masing-masing pulau di Indonesia dalam produknya. Jadi pede gitu loh menampilkan Indonesia ke ranah internasional dengan beliau tadi ya punya komitmen untuk studi lanjut keluar di Stanford University dengan karyanya sehingga PD, kuncinya pada PD terhadap diri kita. Next, selanjutnya. Next slide. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah, yuk kita baca. Kesimpulannya apa? Coba dengan Kak siapa namanya? Iya. Kak Tia. Sekarang sudah studi di level apa? SMP. Oh, SMP. Di mana SMP-nya Kak Tia? MGS. Oh, MGS. Oke. Senang nggak malam hari ini gitu ya ngobrolin tentang public speaking untuk nanti bekal ketika di sekolah seperti itu. Kenapa? Nggak apa-apa. Untuk teman-teman. Iya. Oke. Ya, semakin yakin dan pede sama dirinya. Setuju? Yuk dibaca. Ini apa? Baca dibantu ya Mbak Tia ya. Bersuara berani, berkarya nyata, Public speaking. tentang menjadi sempurna. Public speaking adalah tentang berani menyampaikan ide, percaya pada kemampuan diri, terus belajar dan berlatih, Oke. memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih ya Mbak Tia ya, sukses ya studinya ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Tia, yeay, luar biasa. Next selanjutnya, Mbak. Kamu adalah kekuatan, ya. Penyampaian kita ini, suara ini bukan berarti asal suara. Coba dengerin Kalamilahi tadi di awal, mengawali acara hari ini, moderator tadi. Tidak asal berbicara, tapi punya tujuan gitu ya. Sama halnya dengan kita hadir, kita juga pemimpin bagi diri kita, harus punya keyakinan dalam menyuarakan ide kita. Jadi suara itu adalah kekuatan. Potensi kita ini harus yakin nih untuk menyuarakan ide-ide kita melalui suara kita gitu ya. Gunakan untuk menyampaikan kebaikan melalui kajian kaula muda. Ini tidak sekedar kajian, tetapi ini adalah rumah oase. Ini adalah ruang silaturahmi positif. Jadi kita tetap nguri-uri atau melestarikan atau terus untuk menjaga ruang-ruang seperti ini untuk menimba ilmu. Tepuk tangan dulu dong untuk kajian kaula muda dong teman-teman, luar biasa. Karena kita akan menemukan ekosistem positif ya, bertemu dengan niat-niat yang baik pada malam hari ini yang bergabung juga melalui online. Terima kasih. Nah, gunakan dalam menyampaikan kebaikan, menginspirasi perubahan dan mewujudkan karya nyata untuk kita semua. Next selanjutnya. Nah, ini teman-teman kita gitu ya.
kita menginisiasi juga community atau komunitas teman-teman yang pengen bergabung di komunitas public speaking gitu di Jogja. Ada banyak teman-teman juga yang bergabung. Salah satu program kita, tadi saya sudah izin ya menyampaikan terkait komunitas bahwa kita silaturahmi ke panti asuhan. Salah satu program komunitas Mahir Bicara Jogja ini terdiri dari berbagai teman-teman kaula muda di Jogja. Beberapa waktu yang lalu kita silaturahmi ke panti asuhan di sekitaran di tengah Jogja, di dekat JEC ya. Kita punya program public speaking di panti asuhan di Jogja. Nah, ada anak-anak yang di panti asuhan di Jogja itu bilang gini, Mbak, apakah kita bisa seperti teman-teman kuliah? Saya pengen masuk sastra Arab. Terus ada lagi yang satu, saya pengen masuk hubungan internasional. Terus saya bilang, teman-teman bisa, punya potensi yang luar biasa. Belajar public speaking itu salah satu soft skill penting, saya bilang gitu. Nggak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Nah, dari situ saya tertampar dan terketuk bahwa kita harus bersyukur loh di kita hari ini punya, alhamdulillah ya, punya lingkungan yang mendukung, punya orang tua yang suportif, keluarga yang saling mendukung, lengkap. Anak-anak di panti asuhan mereka merasa pengen juga di posisi itu. Jadi kita harus lebih bersyukur. Nah, ini salah satu aktivitinya dan kegiatan-kegiatannya next buat teman-teman yang pengen gabung di Mahir Bicara Community, komunitas juga bisa. Di sini juga ada teman-teman mahasiswa di Jogja yang bergabung di organisasi sosial gitu ya. Bisa di-scan barcode-nya. Nah, teman-teman menjadi ekosistem lifelong learning yang terdepan yang dapat mengembangkan komunikasi kepemimpinan, personal branding, dan menjadi komunikator yang baik di ranah profesional dan organisasi. Oke, ini teman-teman yang pengen terlibat bisa di berbagai posisi ya, media digital atau mungkin teman-teman pengen di ranah bidang-bidang nanti bisa benefitnya juga banyak di community. Oke, next. Cukup ya, kayaknya udah. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya karena waktu yang terbatas. Semoga nanti kita bisa silaturahmi lagi ya, Kakak Aisyah ya dan teman-teman. Dan saya percaya teman-teman akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat nantinya. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ada satu quote sebelum saya sampaikan ke Mbak Aisyah ya. Terbanglah ke seluruh pelosok negeri, ibarat elang ya. Nikmatilah akan banyak jutaan hal hebat, kesempatan, peluang-peluang hebat yang siap menanti ketika teman-teman yakin sama diri sendiri, melejitkan potensi diri melalui skill public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan dong buat Terima kasih. hari ini. Terima kasih. Baik teman-teman, karena waktu sudah semakin malam, jadi malam hari ini hanya ada satu pertanyaan loh. Ya. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Oke, silakan kakak yang pakai baju Saya izin minum ya, Mbak. pink. Saya izin Sebutkan sambil nama. minum ya. Silakan Ibu. Sebutkan nama dan perkenalkan dari mana. Terima kasih kakak. Tepuk tangan dulu dong buat kakaknya. Siapa namanya tadi? Maaf kak, siapa tadi namanya? Tasya, Kak kelas berapa? Tasya. Kelas berapa kak? Oh, kelas 12. Masya Allah. Silakan dulu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Baik, Kak Tasya ya. Oke, teringat Kak Tasya, ingat artis yang namanya Tasya juga ya. Baik, Kak Tasya, sekarang masih SMA berarti ya?
Oke, keren loh menurut saya Kak Tasya berani mengungkapkan ide atau pertanyaan tadi. Tuh Kak, kadang suka OVT gitu ya. OVT itu apa? Overthinking ya. Baik, itu wajar dan kadang dihadapi oleh setiap orang gitu ya. Insecure, OVT, dan lain sebagainya. Tapi yang paling harus di bold gitu ya, di garis bawahi tebel gitu ya. Berarti tadi saya sudah memantik sebenarnya teman-teman. Yang menakut-nakuti momok-momok yang bergentayangan itu, yang menakut-nakuti siapa? Pikiran kita, diri kita sendiri. Berarti yang harus kita ubah OVT yang menakutkan, hal-hal yang kadang membuat kita berlebihan berpikir, yang kadang membuat kita takut sendiri. Berarti yang harus diubah apa? Mindset kita. Berawal dari itu dulu. Karena Mbak Tasya itu saya apresiasi, sudah punya tekad dan keberanian bertanya itu menurut saya sudah luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong, berarti ada feedback. Nah, komunikasi menurut teorinya Laswell gitu ya, komunikasi bisa disebut efektif itu ketika ada feedback atau timbal balik. Sehingga itu komunikasi itu berjalan dengan efektif. Nah, ini pada malam hari ini Mbak Tasya bertanya, berarti kan nyambung gitu ya, koneksi pesan tema pada malam hari ini relate dengan kebutuhan teman-teman juga di kajian pada malam hari ini. Sehingga setelah pulang dari sini Mbak Tasya bisa itu karena terbiasa. Nah, biasakan untuk bertanya seperti ini di forum, di organisasi, di OSIS dan lain sebagainya. Insya Allah OVT itu akan hilang nantinya gitu ya. Ketika kita membiasakan dalam berpublic speaking dimanapun gitu. Dan OVT itu kan dari pikiran, dari mindset. Jadi pikiran kita yang harus kita ubah dulu. Bukan orang lain yang kita ubah, tapi mindset kita bahwa public speaking itu menyenangkan ya. Aku harus pede nih sama diri aku gitu kan. Sehingga aku nanti udah ikut OSIS juga ya Mbak Tasya. Atau iya kelihatan, iya ikut kegiatan organisasi. Nah itu teman-teman gini, saya kasih tips juga teman-teman. Dulu saya waktu kuliah juga ikut di organisasi. Saya di Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau di sini ada Nasyiatul Aisyah ya, Pemuda Muhammadiyah gitu-gitu. Kemudian di Karang Taruna, di organisasi masjid gitu ya, di Rismada, Remaja Masjid. Nah, skill public speaking kan semakin terasa ketika di organisasi salah satu. Tidak hanya hafalan teori gitu. Di organisasi juga kita dilatih apa? Tanggung jawab. Problem solving atau memecahkan masalah kan nggak mungkin ada teori tanggung jawab, nggak ada ya. Kita harus terjun langsung. Sama halnya dengan tadi public speaking harus apa dulu berarti Mbak Tasya open minded, terbuka dengan mindset positifnya. Berarti harus apa? Mengubah mindset, lebih positif thinking terhadap diri sendiri. Berarti setelah ini terus berproses, terus berprogres, terus berlatih. Saya percaya Mbak Tasya mampu dan bisa. Saya aja yakin loh sama Mbak Tasya. Berarti Mbak Tasya harus lebih ya yakin. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Tasya. Sudah yakin sekarang? Sama dirinya sendiri, sama skillnya kan? Senyumnya udah kelihatan beda loh Mbak. Ya, kuncinya adalah yakin sama diri. Dan nanti gabung di community public speaking Jogja Mahir Bicara juga bisa. Gitu ya. Itu juga ekosistem positif untuk explore diri. Oke gitu kakak. Terima kasih Bu. Karena waktunya ternyata masih ada. Satu lagi, ada nggak nih yang mau tanya? Teman-teman yang putra mungkin ya? Mana yang putra udah tadi? Boleh. Ada yang mau tanya? Boleh angkat tangannya? Mungkin dari mas-mas dari rumah saja dah. Ada? Atau Ciko? Atau dari kakak panitia boleh kak? Oh iya. Nggak ada? Beneran ini? Oke, kalau nggak ada, baik kita masuk ke acara selanjutnya. Ini ada titipan pesan dari ketua panitia kita. Kajian ini insya Allah rutin dilaksanakan setiap pekan teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti pekan depan teman-teman kayak ada waktu gitu, kesini lagi ya, jangan lupa. Dan setelah ini minta tolong sampahnya dibawa ke belakang ya. Di sana ada tong sampah dan nanti gelasnya minta tolong ditaruh di sana juga. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, bolehkah saya membacakan sebuah pantun? Boleh. Tapi jangan lupa bilang apa? Cakep. Oke. Daun salam daun kemangi. Cakep. Di halaman belakang ada pohon mana lagi?
mangga lagi, aduh salah lagi. Lagi deh. Daun kemangi. Cakep. Di halaman belakang ada pohon mangga, mana lagi? Cakep. Terima kasih sudah datang kemari. Semoga pekan depan berkenan datang lagi. Amin. Makanya Bang. Oh iya, saya pengen ngucapin terima kasih ke panitia. Oh iya, boleh. Ya, sebelum ditutup saya pengen mengucapkan terima kasih ke panitia sudah memberikan ruang bagi saya untuk silaturahmi ya. Mas Jack ya, dan teman-teman ya, panitia lainnya juga yang menghubungi kala itu, dan ketua panitia, ketuanya? Oh iya, ketua panitia dan juga Ustadz Syakir yang sudah mengizinkan di forum ini. Semoga tetap terjalin silaturahminya ya, jaga kesehatan teman-teman, terus untuk mau belajar hal-hal baru dan yakin sama potensi dirinya di bidang public speaking. Sukses untuk kajian Kaula Muda. Tepuk tangan dulu dong untuk kajian malam hari ini, saya kembalikan. Terima kasih Ibu. Ada satu quotes dari Buya Hamka. Teman-teman pernah nonton filmnya Buya Hamka belum? Pernah ya? Kalau yang dulu pernah ikut nonton ini pasti tahu. Nah, izinkan saya bacain ya. Ini. Jika hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, maka kera di hutan juga bekerja. Dan ada juga pesan yang saya garis bawahi dari Ibu Eka tadi. Teman-teman, tolong diingat bahwa teruslah berbicara meskipun kita duduk. Karena bisa itu karena terbiasa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum itu kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dari Kifaratul Majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aisyah Nur Hasanah pamit undur diri. Banyak kata yang kurang tertata, saya mohon maaf. Nun wal qalam wa yaskurun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.